Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Di pagi hari ini di suasana yang sangat ceria, meskipun cuacanya agak mendung, panas, tapi anak-anak saya yakin tetap bersemangat ya. Seperti hari ini, Bu Ani akan mengajak kalian untuk mengenal asma Allah yang sering kita dengarkan di masjid, di musola. Ngikuti saya ya. Oke, siap? Siap, Bu. Yuk dimulai. Wujud kita aliman hayatan basiran Wah, pintar-pintar semua. Mudah-mudahan anak menjadi anak yang soleh-solihah, harapan orang tua. Karena ini tadi belum dibuka dengan doa agar kita belajar ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu Ta'ala. Karena ilmu yang bermanfaat akan dibawa sampai kelak nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini alias sudah wafat. Oke, ketua kelasnya, ayo Imam Muslim dimulai ya, yuk berdoanya agar persiapan. Oke, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni waj'alni min ibadika sholihin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat ya? Ya, kita tadi sudah disemangati dengan Asmaul Husna. Tentu kita harus lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Bu Ani akan memberikan pembelajaran hari ini dengan materi tentang iman kepada Allah. Bentar ya. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah. Nah, di sini iman kepada Allah. Nah, di sini ya, sudah. Kita mulai. Nah, di sini Bu Ani memberikan persiapan untuk kalian. Nah, capaiannya pembelajaran di sini tadi dengan diwakili kita sudah menyebutkan 10 sifat nama Allah, sifat-sifat Asmaul Husna. Sudah kita mulai tadi anak-anak ya. Supaya kita apa? Salah satu kita tanda takarub ila Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah, dihafal bila perlu. Harus ya, seperti itu. Oke, Bu Ani sudah menyiapkan net mappingnya di sini. Yang pertama pengertian, kemudian macam-macam sifat Allah. Yang ketiga sifat Allah dengan Asmaul Husna, kemudian Asmaul Husna pengertiannya dan seterusnya. Di sini sifat wajib Allah itu dibagi menjadi 4 ya ini, maaf 4 ya. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Nah,
Nanti ini karena ini saya nanti fokusnya terhadap Asmaul Husna, ini cukup diketahui ke kalian anak-anak ya. Jadi sifat nafsiyah, sifat wajib ini salah satunya sifat nafsiyah ini. Sifat nafsiyah ini sifat yang Allah itu wujud, ada seperti itu ya. Nah, hanya satu sifatnya. Sifat salbiyah seperti kitam, bakok dan seterusnya. Kemudian sifat ma'ani di sini, kudrat, iradat dan seterusnya. Maknawi adalah menaknai di sini kedaliman dari sifat maknawi, qadiran, muridan dan seterusnya. Selanjutnya di sini pengertiannya. Nah, pengertian iman kepada Allah yang pertama secara bahasa kita ketahui bahwasanya iman itu percaya ya. Nah, sedangkan secara istilah di sini diyakini dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan dilakukan dalam perbuatan. Contohnya apa anak-anak di sini? Kebenaran dalam hati sudah yakin bahwasanya Allah itu ada. Dan rukun iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama dari 6 rukun iman. Kemudian diikrarkan secara lisan. Ya, diucapkan misalkan kalian mendapat uang jajan dari bapak ibunya. Nah, sama mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian direalisasikan dalam perbuatan. Contohnya apa? Sholat, zakat, dan seterusnya. Ingat, ibadah kita itu terbagi menjadi 2. Ibadah mahdho dengan ghairu mahdho. Kalau kita di sini kepada Allah, berarti itu ibadah yang mahdho khusus. Nah, kalau ghairu mahdho seperti bantu orang tua. Seperti apa kalau bantu orang tua di sini kalau di sekolah? Belajar dengan rajin. Nah, paham ya? Jadi iman secara keseluruhan. Jadi ketika kita sudah yakin dalam hatinya Allah itu ada, dilakukan dengan lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Contohnya apa? Seperti sholat yang seperti saya katakan tadi. Di sini ada dalil naklinya. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kurang lebih artinya seperti ini. Nah, kita menghadapkan wajah kita ya di sini, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Nah, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab. Nah, seperti itu. Di sini sambungannya juga dikaitkan dengan ghairu mahdhonya. Bagaimana? Nah, kita menyantuni anak-anak yang fakir miskin, anak-anak yang enggak punya dan sebagainya. Nah, lengkap kan ya. Selanjutnya di sini yang terbagi di mapping tadi, sifat-sifat itu terbagi 3 ya. Sifat Allah, wajib, mustahil, jaiz. Kalau wajib, sifat yang dimiliki oleh Allah. Kalau mustahil, yang tidak dimiliki. Kalau jaiz, sifat yang bebas, yang boleh Allah, yang hanya Allah yang memiliki. Nah, mungkin kalian kalau wajib kan sudah tidak asing ya, kalian ketahui seperti wujud kitam bakok yang sudah kita lantunkan bersama-sama tadi di awal pembelajaran. Kalau mustahil seperti Allah itu tidak berbilang, Allah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu di sini. Jadi kalau jaiz, contohnya apa jaiz di sini? Allah menakdirkan kamu menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang miskin. Seperti itu. Itu jaiznya Allah. Nah, ini secara lengkapnya. Jadi sifat wajib itu apa saja, wujud, kitam dan seterusnya. Kemudian mustahil di sini lawan kata. Nah, mustahil ini lawannya dari sifat wajib. Kalau wajib yang dimiliki berarti mustahil yang tidak dimiliki. Selanjutnya di sini tadi sudah diketahui pengertian iman kepada Allah. Yang kedua adalah pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah yang berjumlah 99. Nah, barang siapa yang menghafal itu jaminannya masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga? Saya yakin semua ya. Oke. Bagus, Bu. Bagus. Oh iya. Dengan namanya ya. Bagus. Tapi nggak mau sholat, Bu. Wah, nah ini yang harus menjadi persoalan yang berat ini.
kalau sudah namanya bagus, kalau nggak mau sholat ya berarti bukannya bagus nanti akhirnya. Ya, bagus harus ditertibkan sholatnya ya nak ya. Semoga menjadi anak yang istiqomah dalam ibadahnya dengan menyebut nama Allah. Nah, di sini anak-anak yang sangat sekarang kan dunianya familiar dengan omongan yang tidak benar. Nah, daripada itu kita menyebutkan nama Allah aja. Nah, bisa oleh pahala, ya. Kemudian kita mendapatkan amalannya, wah double-double itu namanya. Wah. Ini sabdanya yang Bu Ani katakan tadi. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkan akan masuk surga. Nah, sesungguhnya dia maha ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Seperti itu. Apa saja sih 10 sifatnya? Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alim, Al-Waliyu, Al-Razak, dan seterusnya. 99. Nah, di rumah anak-anak tidak harus apakah langsung 99 dihafal misalkan. Dalam meneladani setiap hari ya nyicil 10 continue ya. Sedikit-sedikit akan lama-lama menjadi bukit. Nah, itu yang harus kalian ditelateni kehidupannya untuk mencerminkan kita takarub ilallah dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan asmaul husna. Oke? Ada yang tanya ini anak-anak? Ada yang tanya? Ayo, ini Makhrus Effendi ini rupanya kok saya Bu. Ayo tanya, ayo silakan. Mau ya. Tanya apa nak? Ya. Ini ada pertanyaan yang belum saya mengerti Bu. Monggo, Jadi, ayo. Sebentar ya, saya lihat dulu catatan saya, Bu. Ini pinter ya, sudah bikin resumen tanpa diperintah. Yang lain harus niru loh ya ini ya. Nanti dikumpulkan ini. Saya kasih nilai tambahan ini bonus bagi yang meresum tanpa disuruh ini ya. Oke, ayo. Bukan resuman tapi catatan sedikit yang saya tidak mengerti. Jadi yang saya tanyakan, apa benar bagi orang yang menghafal Asmaul Husna itu masuk surga? Oh, bagus sekali ya Allah. Pertanyaannya sangat bagus. Oke, apa benar bagi orang yang menghafal masuk surga? Nah, urusan masuk surga itu wallahu a'lam bishawab. Tetapi jika kita berusaha, insya Allah kita termasuk orang-orang yang masuk surga. Tanpa di sini ya, dari hadis Al-Bukhari, saya ikutkan di sini ya. Jadi tidak hanya dorongan kita untuk menghafal, ya. Lebih-lebih menghafal itu sudah bagus. Apalagi yang lebih bagus lagi bila kita memahami, meneladani, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tujuan kita agar kita termasuk orang-orang yang masuk jannahnya Allah. Begitu. Jadi yang dititik beratkan di sini adalah tidak cukup menghafal, tetapi kita harus juga memahami isinya, menjalankan di sini menteladani dari sifat-sifat asmaul husnanya ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling perlu, yang paling penting adalah untuk menghindarkan kita dari perilaku yang tidak baik. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga dengan ikhtiar kita tadi. Paham ya Pendi kira-kira? Paham. Oke, sudah paham nak? Paham, bagus. Oke, terima kasih. Yang lain, kalau sudah paham, Bu Ani akan memberikan tugas diskusi dari ulasan saya tadi ya. Di sini akan saya bagi kelompoknya. Ketuanya di sini akan saya bagi 2 kelompok. Kelompoknya Fajar dan kelompoknya Huriyatul Hasanah. Ya, di sini ya. Ini masuk semua ya anak-anak ya. Sudah masuk semua sehat, alhamdulillah masuk semua. Mohon maaf tadi keenaan dengan nyanyi ya sehingga absennya terakhir, enggak apa-apa ya. Mohon maaf Bu Ani ya. Oke. Di sini bahan diskusinya untuk kelompoknya Fajar mencerminkan perilaku beriman kepada ya. Kelompoknya nanti terdiri dari Fajar, Rili, Maulidia, Makhrus dan Nuril Inaya. Terus kelompok 2-nya diketuai oleh Huriyatul Hasanah, nanti anggotanya Imam Muslim, Lili Kurniawati, Muhammad Mustafa, dan Bagus. Oke? Nah, untuk Huria nanti membahas cerminan beriman kepada Allah dengan Al-Basir. Ya.
Saya kasih waktu 10 menit cukup ya, karena ini tidak terlalu saya diskusinya. Hanya saya ingin tahu dari sifat aku dengan akam itu bagaimana ya, gitu. Oke, tunggu waktunya. Mohon didiskusikan. Untuk ketuanya disiapkan untuk nanti meresum dari hasil diskusi dengan teman-temannya. Silakan, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Sudah lewat ini sebelumnya. Oh, siap. Kelompok 1 sudah siap, Fajar Wahyudi? Ya. Ya. Oke, nah ayo silakan. Ibu. Silakan, apa hasil paparannya tadi yang didiskusikan dengan temannya? Ya, terima kasih, Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami menyampaikan hasilnya bahwa senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru. Itu sini Asami ya. Nanti ada pertanyaan dari saya. Oke, untuk kelompoknya Al-Basir. Al-Basir, ayo Huria Mas udah, maaf ya tadi ya Huriatul Hasanah ini. Huriatul Mas udah gimana? Ya Bu, setelah kami mendiskusikan hasil dari diskusi kami, yaitu berperilaku jujur, baik itu dalam perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, mudah-mudahan istiqomah ya dengan hasilnya ini ya. Insya Allah. Oke, ya. Dari ini saya kutip, saya mengambil kesimpulan dari kelompok 1 dan 2, beriman kepada Asami dan Basir. Jadi kalau kalian sudah memberi jawaban senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat, mudah-mudahan tidak hanya teori, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, terutama di dalam keluarga kalian. Kemudian dan Basir tadi juga gitu, berperilaku jujur dan perkataan dari nah, di sini kalau sudah mengerjakan PR belum? Sudah. Ternyata belum, itu berarti tidak mengaplikasikan atau tidak mempraktekkan perilaku hasor, padahal kita dilihat. Nah, kita dilihat oleh Allah, perbuatan kita. Meskipun kalian bersembunyi di bawah kolong itu kelihatan, Allah itu ihsan. Kita dilihat dimanapun kita berada. Sudah jelas kira-kira anak-anak semua penjelasan sudah untuk materi iman kepada Allah? Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas, Bu. Kalian anak-anak ya, tentunya tadi sudah sarapan pagi loh ya, harus itu sebagai penyemangat, selain salim kepada ibu bapak ya, salim dan meminta doa agar pembelajaran sekolah sampean mendapat ridho dari keduanya, orang tua dan ridho dari Allah tentunya. Oke, PR-nya apa loh? Kok masih ada PR loh? Ini nanti buat saya mengevaluasi sampean, wis paham apa belum gitu ya. Oke, PR-nya apa Ibu? Di sini PR-nya sampean nanti menjawab 10 pertanyaan ini. Nah, 10 pertanyaan tugas ini untuk dikumpulkan minggu depan ya. Sudah terlihat ya. Nah, ini PR-nya nanti untuk minggu depan, pertemuan minggu depan. Nah, kalian cuma saya kasih 5 soal. Ya, cuma saya kasih 5 soal untuk meneliti ke evaluasi sampean wis paham apa belum. Nah, di sini ya. Oke. Mungkin hanya ini pembelajaran dari Bu Ani. Seperti logo saya yang terakhir ya, berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah, barokah untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.